Pura Luhur Batu Karu terletak di Desa Wangaya Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, yang berlokasi di bagian barat Pulau Bali, tepatnya di lereng selatan Gunung Batu Karu. Pura Luhur Batu Karu didirikan oleh Empu Kuturan pada abad ke-11. Pada tahun 1605, dalam Babat Buleleng dijelaskan bahwa Pura Luhur Batu Karu dirusak oleh Raja Buleleng yang bernama Ki Gusti Ngurah Panji Sakti. Diceritakan bahwa kerajaan Buleleng sudah sangat aman, tidak ada lagi musuh yang berani menyerangnya. Sang raja ingin memperluas kerajaan, lalu mengadakan perluasan ke Tabanan. Raja Ki Gusti Ngurah Panji Sakti dalam perjalanannya bertemu dengan Pura Batu Karu yang merupakan daerah kerajaan Tabanan. Ki Gusti Ngurah Panji Sakti bersama prajuritnya lalu merusak Pura Luhur Batu Karu. Di luar perhitungan, Ki Panji Sakti tiba-tiba diserang oleh segerombolan tawon berbisa. Ki Panji Sakti beserta prajuritnya diserang habis-habisan. Akhirnya, Ki Panji Sakti beserta prajuritnya lari terbirit-birit dan mundur teratur sehingga membatalkan niatnya untuk menyerang kerajaan Tabanan. Bangunan Pelinggih rusak total karena dirusak oleh Ki Panji Sakti. Pada tahun 1959, Pura Luhur Batu Karu mendapat perbaikan sehingga bentuknya seperti sekarang ini. Lalu pada tahun 1977, secara bertahap barulah ada perhatian dari pemerintah daerah berupa bantuan dan sampai sekarang Pura Luhur Batu Karu sudah semakin baik keadaannya. Pura Luhur Batu Karu mempunyai struktur bangunan bergaya khas Bali. Bangunan menghadap ke arah tenggara dengan luas kurang lebih 2.600 meter persegi yang dikelilingi oleh hutan lindung. Selain menyuguhkan pemandangan hutan yang asri, di kawasan pura ini juga terdapat sebuah danau yang memiliki sumber mata air suci di tengahnya. Pura Batu Karu merupakan salah satu pura yang termasuk ke dalam golongan Pura Satkayangan, Pura Catur Lokepale, serta Pura Padma Buana. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa Batu Karu dimaknai sebagai suatu wujud kekuatan penutup atau penangkep. Hal ini dapat pula dibandingkan dengan penggunaan tirta penyidekarya Batu Karu dalam suatu proses pemuputan suatu upacara, di mana tirta yang dilungsurkan ini akan dijalankan terakhir sebagai wujud pemuputan suatu upacara yatnya. Pura Luhur Batu Karu adalah pura yang difungsikan sebagai tempat untuk memuja ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai wujud Dewa Mahadewa yang bergelarkan Ratu Hyang Tumuwuh yang bertugaskan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan mempergunakan air secara benar serta untuk menjaga keterpaduan Tri Canda yaitu air, udara, dan tumbuh-tumbuhan seperti yang dijelaskan di dalam Mantra Atharwa Weda bab 18 sloka 17. Selain digunakan sebagai tempat untuk memuja Dewa Mahadewa, Pura Batu Karu juga terdapat sumber mata air suci yang dipergunakan untuk kepentingan upacara yatnya dan sebagai tempat pengelukatan pembersihan diri dalam rangka persiapan persembahyangan. Terkait dengan pemujaan Istadewata di Pura Batu Karu, maka dibangunlah pelinggih-pelinggih sebagaimana pada pura umumnya, sebagai media menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Terdapat 3 bagian. Yang pertama ada Nista Mandala, yang kedua ada Madya Mandala, dan yang ketiga ada Utama Mandala. Pada Nista Mandala
terdapat bangunan penunjang seperti Wantilan, Balai Pesandekan, halaman parkir, dan pos penjagaan. Kemudian pada pojok barat daya terdapat Balai Kulkul. Sebelum menuju Madya Mandala, terdapat Candi Bentar yang di bagian depannya terdapat pelinggih pengapit lawa. Masuk menuju Madya Mandala terdapat Balai Saka 18 yaitu Balai Pegan. Pada halaman tengah terdapat sebuah pelinggih Padmasana. Di tempat inilah ditanamnya panca datu yang disebut dengan Pusering Jagat. Di bagian barat terdapat Balai Agung yang berfungsi sebagai tempat metegak gede. Kemudian terdapat Balai Tirta sebagai tempat Tirta Prasita. Di bagian baratnya terdapat Balai Marga yang digunakan sebagai Balai Dana Punia. Sebelum memasuki utama Mandala, di Madya Mandala dilakukan pembersihan sarana bebantenan dan diri dengan percikan tinta pembersih yang terdapat di Balai Tirta. Prosesi selanjutnya barulah menuju ke Pancoran yang terletak di bagian tenggara dari Pura Utama. Air pancuran ini dimanfaatkan untuk menyucikan diri dengan jalan berkumur, cuci muka, cuci tangan, dan cuci kaki sebelum memasuki Pura Taman Beji. Di sebelah timur pura terdapat Saren Kangin yaitu Palinggih Taman Beji. Di sisi timur terdapat pancoran yang disucikan wanita di tembok penyengkar yang disebut dengan Beji Luhur. Di sebelahnya terdapat Balai Sakepat yang disebut Balai Pengantek atau Balai Pawedan. Di Palinggih ini terdapat dua Padmasari yaitu Palinggih Ida Ratih dan Dewi Gangga. Dilanjutkan menuju utama Mandala yang terletak di halaman yang agak tinggi dengan menapaki beberapa anak tangga. Kemudian melewati Candi Bentar, maka sampailah kita di utama Mandala. Di sebelah timur Candi Utama terdapat Meru Tumpang 3 Linggih Taksu Jagat, Meru Tumpang 5 Linggih Ratu Mas, Meru Tumpang 5 Linggih Ratu Ngejawa Ngebalian, di sebelah barat Candi Utama terdapat Meru Tumpang 7 Linggih Ratu Demade. Pada halaman tengah di depan Candi Utama terdapat Balai Sakepat sebagai Balai Pelapah. Kemudian Candi Prasada Tumpang 7 yang merupakan pelinggih utama, Linggih Penyembahan Sakti Penataran Bali. Di depan pelinggih ini terdapat dua buah Padma Capah sebagai pengapit lawang.
Pada halaman tengah terdapat gedung rong dua linggi manik gale rangda rambut sedana, balai sekenem yang disebut balai panggungan, dan paling selatan terdapat balai sekenem tempat menabuh gong due pura luhur Batu Karu. Di sebelah selatan terdapat gedung Batu Linggih Karinan Cokorde Badung. Gedung Batu Linggih Karinan Cokorda Tabanan, Gedung Tarif Linggih Penghayatan Pekedungan. Di sebelah barat daya, terdapat pelebahan pura yaitu Pura Dalam Batu Karu. Pada bagian utama mandala, terdapat gedung Linggih Ida Batara Dalam, dan di sebelah timur terdapat Padmasari, Linggih Ida Batari Durga, dilengkapi dengan Balai Sakahulu disebut Balai Pesandekan, dan Balai Sakepat disebut Balai Pengantekan. Om Swastiastu. Pertama, ini Puja Wali kegelar, jantan sampun iriki kegelar Puja Wali dilaksanakan iki pas manis kalungan. Nah, sebelum puncak acara yang kita lakukan, wenten persiapan wastanen. Persiapan ke selikur galungan, selikur galung ke dilakukan rapat bersama Pekandalan Pura Luhur Batu Karu. Pekandalan punika jantan sampun 8 desa adat, 12 desa adat. Panitia pelaksana ke seluruh anggota 280 orang. Lihat kalau galungan ke sampun mengadakan pertemuan rapat merencanakan persiapan Puja Wali kegelar di Manis Galungan. Baik dari sisi-sisi balik keuangan segalanya itu kita rencanakan. Nah, setelah hari puncak pelaksanaan itu kita laksanakan baik oleh mantu, baik panitia. Nah, kalau perkara jelas itu ada serati, dan serati pun terdun ngayahnya mereresi dijahitan 14 lemang galungan. Lagi 14 hari galungan sudah terdun ngayah. Nah, masalah perkara kegelar itu kan sampun tetamin wastanane terus dari Batu Karu. Ke Puja Wali sampun itu ranahnya bulan. Nah, kegiatan penunjang semuanya itulah di backup oleh kami. Kalau selain odalan ada kesinanggah ini ke Aci Suba, karena Aci Suba itu erat kaitannya dengan itu sesuai dengan dalah sasi itu diserahkan Aci Suba. Wenten ring petangan, wenten di pengitungan, wenten di jero sastra, di pengitungan, wenten ring toyo mawe. Salah satu nilai budaya yang dapat dilihat pada Pura Batu Karu adalah upacara Nyagara Gunung. Dalam upacara Pitrayatnya, Nyagara Gunung merupakan suatu proses penciptaan dari Dewa Pitara menjadi dewa atau dewata dewati. Segara sebagai lambang perdana dan gunung sebagai purusa. Upacara Nyagara Gunung dilaksanakan setelah upacara nyekah, yaitu Panca Maya Kose terleburkan, sehingga terciptanya dewata dewati. Setelah itu diistanakan di Sangga Kemulan atau Pura Kawitan. Siapapun yang berkunjung ke Pura Luhur Batu Karu, termasuk para wisatawan, harus menggunakan pakaian yang sopan agar kesucian pura tetap terjaga.